Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Usbina doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, puasanya lancar, gak ada yang bolong dari hari pertama sampai hari ini. Nah, oke, anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Usbina ingin bercerita tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dengerin ya. Jadi, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah Abu Bakar ya. Beliau bertamu di rumah Abu Bakar. Di sana Rasulullah itu ngobrol-ngobrol ya, berbincang-bincang, bercengkrama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Namun di tengah-tengah obrolan mereka, di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang seorang Arab Badui yang menemui Abu Bakar ya. Dia tiba-tiba datang terus marah-marah ke Abu Bakar, menjelek-jelekan Abu Bakar, mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor untuk Abu Bakar. Nah, terus gimana tanggapan Abu Bakar? Apakah Abu Bakar marah? Tidak ya. Abu Bakar tidak menghiraukan orang Arab Badui ini ya. Terus Abu Bakar lebih memilih untuk melanjutkan perbincangannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal ini Rasulullah tersenyum ya, melihat Abu Bakar yang tidak menanggapi kemarahan dari orang Arab Badui ini. Nah, karena orang Arab Badui ini dicueki gitu ya, nggak ditanggapi sama Abu Bakar As-Siddiq, dia tambah marah ya. Kemudian untuk kali keduanya dia marah-marah lagi nih, orang Arab Badui ini marah-marah lagi nih sama Abu Bakar As-Siddiq. Kali ini marah-marahnya lebih menyakitkan ya, lebih kejam daripada kemarahan yang pertama. Kemudian bagaimana lagi tanggapan Abu Bakar As-Siddiq? Apakah beliau marah? Tidak ya, karena dengan keimanan beliau yang kokoh, kemudian kesabarannya, Abu Bakar As-Siddiq tetap tidak menghiraukan orang Arab Badui ini ya. Kemudian melihat hal ini, Rasulullah kembali tersenyum. Nah, 2 kali Rasulullah tersenyum melihat sikap Abu Bakar yang tidak menghiraukan orang Arab Badui ini. Nah, orang Arab Badui ini pertama tadi sudah tidak diabaikan ya, diacuhkan gitu ya, tidak ditanggapi sama Abu Bakar. Yang kedua, masih tidak ditanggapi sama Abu Bakar ya. Dia jadinya semakin marah gitu ya. Untuk yang ketiga kalinya, orang Arab Badui ini kembali lagi nih marah-marah sama Abu Bakar. Kali ini marah-marahnya lebih menyakitkan daripada yang pertama, kemarahan yang pertama dan kemarahan yang kedua. Nah, karena Abu Bakar juga seorang manusia biasa ya, yang dia punya hawa nafsu, akhirnya setelah 3 kali nih dimarah-marahi sama orang Arab Badui, akhirnya Abu Bakar terpancing amarahnya ya. Abu Bakar kembali marah-marah nih kepada orang Arab Badui ini. Ya, jadi di situ terjadilah perdebatan ya. Jadi Abu Bakar marah sama orang Arab Badui, kemudian orang Arab Badui marah kepada Abu Bakar. Jadi saling marah-memarahi ya antara Abu Bakar dan juga orang Arab Badui ini. Kemudian bagaimana tanggapan Rasulullah melihat hal ini? Rasulullah seketika itu langsung berdiri dari duduknya, kemudian langsung pergi meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Nah, kemudian Abu Bakar pas lagi marah-marah tuh tiba-tiba tersadar loh. Terus bingung ya beliau, kok nggak ada Rasulullah gitu, kemana Rasulullah ya. Nah, terus seketika itu pun langsung Abu Bakar keluar nih dari rumahnya mengejar Rasulullah yang saat itu baru sampai di halaman rumah Abu Bakar. Ya, kemudian Abu Bakar memanggil Rasulullah, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau biarkan aku dalam kebingungan. Jika aku ada kesalahan, tolong jelaskan apa kesalahanku." Nah, sikap Abu Bakar ini patut diacungi jempol ya, karena beliau tidak tahu kesalahannya apa, kemudian mau bertanya kepada Rasulullah, sampai membuat Rasulullah tiba-tiba pergi meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tadi saat ada orang Arab Badui datang kemudian memarah-marahimu dan engkau mendiamkannya, tidak menghiraukannya, aku tersenyum," kata Rasulullah ya. Karena apa? Karena di saat itu pula malaikat nih ya datang mengelilingi Abu Bakar.
di mana nanti malaikat itu yang akan menjadi saksi di hadapan Rasulullah yang nantinya akan membela Abu Bakar ya, di peristiwa yang tadi yang Abu Bakar dimarah-marahi sama orang Arab Badui ini. Nah, kemudian untuk yang kedua kalinya saat orang Arab Badui ini marah dan engkau kembali diam tidak menanggapinya, aku kembali tersenyum. Karena apa? Di saat itu pula semakin banyak malaikat turun mengelilingimu. Ya. Namun di saat ketiga kalinya orang Arab Badui ini marah dan engkau balas memarah-marahi dia, seketika itu pula malaikat pergi meninggalkan Abu Bakar ya. Kemudian datanglah iblis yang di sisi yang mengelilingi Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi pas ketiga kalinya Abu Bakar ikut marah nih, membalas kemarahan si orang Arab Badui ini, malaikat yang tadinya mengelilingi Abu Bakar tiba-tiba pergi meninggalkan Abu Bakar, kemudian digantikan dengan iblis yang ada di sekeliling Abu Bakar. Oleh karena itu Rasulullah langsung berdiri dan meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Nah, anak-anakku semuanya, dari peristiwa ini, dari kisah ini, apa yang bisa kita ambil? Nah, dari cerita ini Rasulullah mengajarkan kita untuk lebih sabar menahan amarah, ya. Karena jika keburukan dibalas dengan keburukan, itu adalah sesuatu yang tidak baik ya, karena tidak mendatangkan manfaat. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya, di bulan Ramadan ini marilah kita belajar untuk lebih bersabar menahan amarah, ya. Kalau misalkan ada nih teman kita, adik kita atau siapapun yang tiba-tiba marah-marah, menjelek-jeleki kita, terus memaki-maki kita, kemudian mengata-ngatai kita kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, bersabarlah ya. Dilatih kesabarannya untuk tidak langsung terpancing emosinya. Kalau misalkan ada orang yang seperti itu, misalkan ada yang marah-marah gitu ya, menjelek-jeleki kalian, ya kalian ingat kisah ini ya, kisah Abu Bakar dan juga orang Arab Badui ini, gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa Uswinda sampaikan. Apabila ada kesalahan, Uswinda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.